Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube gue, Robi Alisandi. Kali ini gue nggak akan ngebahas seputar game ataupun mobil. Yang gue bahas kali ini adalah pengalaman pribadi gue tentang di dunia mistis. Oke. Saudara Reni ingin bertanya tentang apa? Jadi sebelumnya kenalin dulu, gue Reni. Saya adiknya Robi. Ya memang nggak mirip sih, tapi nggak apa-apa lah. Di sini abang gue bakal ngebahas tentang pengalaman pribadinya dia. Cuma di sini dia bukan anak indigo ya. Sorry nih gue ngebajak YouTube channelnya abang gue sendiri. Di sini abang gue bukan anak indigo, bukan nggak punya indera keenam juga. Cuma dia di sini dia dulu tuh lahirnya, gue sedikit cerita aja nih. Dia dulu lahirnya itu pernah kelibet tali usus. Jadi pas dikeluarin palanya dia tuh nyangkut di tali ususnya nyokap gue. Nah terus ada salah satu almarhum pak ade gue ngomong ke nyokap gue, ngomong kayak gini, Lis, nanti anakmu pas sudah lahir bisa ngeliat. Nah nyokap gue, ya termasuk gue, bokap gue, semuanya nggak ada yang percaya kalau dia bisa sedikit ngeliat lah. Maksudnya dia nggak bisa kayak anak-anak indigo lainnya gitu, wah di sini ada setan, di sini ada ini. Enggak, dia cuma sekelebat doang gitu bisa ngeliat, cuma nggak bisa secara real gitu. Lu tanya di sini ada apa nih, dia nggak bisa ngeliat kayak gitu. Dia bisanya cuma ya sebatas kemampuannya dia biasa doang. Oke, sekarang gue pengen nanya-nanya ke abang gue nih, lu selama ini pernah diliatin apa aja cuy? Kuntilanak. Paling sering sih kuntilanak ya. Nah itu maksudnya gimana proses penglihatannya tuh kayak gimana gitu loh? Sekelebetan atau real gitu? Ada yang real nih ya. Pada cerita nih ya. Gue kuliah pada tahun 2012. Kebetulan gue kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Depok. Nah, di sini teman gue nih, teman sekelasnya, sering banget nginep di rumah. Kebetulan tuh waktu itu nginep tuh berlima ya. Terus berenamnya gue di rumah gue. Nah, sekitar pukul 12 atau setengah 1, kan karena kita nih semuanya nih perokok aktif cuy. Nah, karena keseringan gue nih yang selalu beli ya kan, gue tuh capek gitu maksudnya. Gantian gitu gue nyuruh teman gue. Ini beneran real nih sumpah, gak bohong. Pas gue suruh teman gue pada takut karena komplek gue yang dulu itu lumayan serem lah, banyak penampakan sering. Nah pas dari sini gue ngomong sesumbar. Emang sih ngomong sesumbar itu nggak boleh ya. Gue ngomong gini, yaudahlah lu gantian gitu ke teman-teman gue, beli rokok sono di luar. Ya udah, gue takut bi katanya gitu ya kan. Anjir lu takut apaan ya kan, udah tua ya kan ya, udah tua takut apaan sih, kagak ada setan. Ini gue ngomong kayak gitu. Terus gue ngomong gini, kalau ada setan nih maaf nih ya, penunggu di rumah ini juga nih, gue kemplang palanya ya kan. Gue ngomong kayak gitu jam 12:30. Terus berempat tuh jalan kan, naik motor set keluar. Nah gue tinggal berdua sama teman gue. Gue masuk ruang tamu, duduk ya. Cuman teman gue yang satu orang ngadepnya ke pintu luar ruang tamu. Nah kalau gue ngadepnya ke ruang TV. Gak lama bro, beneran ini real demi Allah dah. Nongol anjir, kuntilanak. Mending ya gue biasanya kan sering kan gitu. Iya kan gue biasanya kan seringnya kan ngeliat seret gitu doang ya. Iya. Kalau ini real kayak orang gitu dah. Lu kayak nonton film The Real kuntilanak gitu. Sampai sekarang nih gue inget rambutnya panjang banget sampai semata kaki kali, sampai bawah lah. Tapi dia kalau versi orang nih ya, jalan pelan-pelan, jalan kecil-kecil gitu langkahnya. Kalau ini terbangnya sangat-sangat pelan. Dan disitu gue cuma gini dong cengok. Itu apaan nih? Dalam hati tapi gue. Tapi temen gue nggak lihat. Diem aja gue. Dari situ gue mikir, emang kita nggak boleh ngomong sesumbar. Terus lu juga pernah itu kan ya, waktu di rumah sana
lagi main gitar sama temen-temen lu di rumah itu ya apa diliatin kayak nyerupain mama yang di rumah yang dulu. Oh iya, pernah juga itu. Terbang dari kamar ke ruang tamu gitu ya, pakai daster kayak mama gitu persis. Jadi sebenarnya dia tuh nggak bisa ngelihat, maksudnya nggak bisa real. Misalkan lu tanya tiap gitu. detik, tiap menit, tiap jam gue lihat tuh nggak Nggak bisa. bisa. Dia cuma ya sekelebatan doang. Kadang bisa lihat, kadang nggak. Cuma kalau misalkan kalian tanya, di sini ada apaan sih? Dia nggak bisa ngelihat. Ya gue jawabnya ada pohon, ada Iya, ada itu. Ada pohon, ada banyak. Cuma kalau disuruh, coba dong liatin di rumah gue ada apaan nih, ada apaan, dia nggak bisa. Dia cuma hanya bisa sepintas-pintas doang. Tapi yang pernah nih, gue punya cerita nih. Jadi waktu tahun 2016 gue pernah mudik bareng dia bertiga sama saudara gue, sama dia sama gue doang bertiga naik mobil kan. Set. Nah, gue mudik ke Surabaya. Pas pada saat itu kan tol-tol tuh pada belum jadi ya, pada belum jadi semua. Nah, gue sama dia sama abang gue itu lewat jalur tikus lah, ibarat jalur kecil. Iya, lewat sawah-sawah, lewat tengah-tengah sawah gitu. Pas jam 12 malam, gue tuh sama abang gue tuh bener-bener posisinya lewat di pertengahan sawah, jalannya kecil banget cuy, bener-bener kecil, kanan kiri sawah, dan jendela mobil gue tuh lagi dibuka semua, empat-empatnya dibuka karena ngirit bensin. Pada saat itu kan susah bensin ya, tahun 2016 kan gara-gara Brexit tuh macetnya parah banget. Gue ngirit bensin sama abang gue buka tuh kaca semuanya. Saudara gue tidur di sampingnya dia, di depan dia tidur. Udah gitu gue sama dia nggak punya pikiran apa-apa, nggak punya rasa takut, nggak punya apa, karena kan kita seneng ya lagi pulang kampung. Terus dia juga nggak ngerasa apa-apaan. Tiba-tiba dong pas pala gue lagi gue tongolin nih di jendela mobil belakang, kan gue duduk di belakang di bangku seat kedua, gue lagi nongolin pala gini, dia tiba-tiba astagfirullahaladzim lagi nyetir. Posisinya dia tuh bener-bener lagi nyetir di tengah sawah malam jam 12, dan itu situasinya kagak ada mobil sama sekali di belakang gue, bener-bener nggak ada mobil, cuma mobil gue sendirian. Dia tiba-tiba lagi nyetir ngomong astagfirullahaladzim. Terus gue tanya dong, apa mas, kenapa mas? Saudara gue pun yang lagi tidur kebangun, nanya juga, apa bi, ada apa bi. Terus dia ngomong, itu mas ada yang pakai belangkon, mukanya hancur kata dia. Tapi gue sama saudara gue pas gue lihat nggak ada orang satupun yang jalan di sawah itu, tapi dia ngeliat. Katanya ya udah, kira disuruh cepet aja kan jalannya sama saudara gue. Ternyata jarak 15 meter ya, apa 50 meter mas, ada anjing itu. 50 meter ya, jarak 50 meteran lah. Terus tiba-tiba nggak sampai mas, paling 15 meteran lah. 15 meter ada anjing duduk di pinggir sawah ngeliatin mobil gue, terus ngegonggong. Itu kan udah ngegonggong. Ini beneran, jangan tahu tadi kira bercanda. Kagak, iya lucu. Udah ngegonggong. Ini cerita setan. Udah ngegonggong. Tapi pas mobil gue lewat, anjing itu tiba-tiba pas di atas spion nggak ada. Bener-bener anjing yang tadi real kita lihat bertiga, ada anjing di sebelah kanan. Terus pas mobil kita lewatin, seret, tiba-tiba di sebelah kanan ini anjingnya kita lihat dari spion belakang tuh udah dari spion depan tuh udah nggak ada. Ya nggak tahu sih itu apaan ya, cuma gue sama dia sama saudara gue juga berpositif thinking aja bahwa ya udahlah paling capean doang jam 12 malam di tengah sawah. Ya itu abang gue suka ngeliat kayak gitu. Kadang-kadang waktu kalau lagi kumpul di Jawa kan, rumah di Jawa kan rada horror tuh belakangnya, dia suka apaan tuh ya, kok ada ini ya gitu. Cuma ya sekali lagi dia bukan anak indigo. Terus lu pernah dilihatin apa lagi mas? Banyak ya dari yang di Brebes itu ya kan, gue diliatin tuh, ini tangan kiri gue nih sakit nih selama setahun. Iya, selama setahun dia sakit ya, kagak sembuh-sembuh ya. Udah dipanggilin tukang urut, udah diurut kesana kesini kagak bisa sembuh ya. Dipanggilin ustadz. Tapi nemu ada anak kecil yang punya kelebihan ya, maksudnya anak udah lulus SMA lah, di bawah gua jauh, cuman dia ngerti gitu soal kayak gini nih, ya mistis-mistis dikit lah. Akhirnya gue diurut, ya alhamdulillah sembuh setelah setahun. Terus ada lagi nih, terus gue kan mudik tuh ya ke kampung halaman nyokap gue di Jombang, Jawa Timur. Halo Jombang, I miss you. Kebetulan nih tahun berapa ya, 2018 kayaknya. 2018 iya. Ya udah nih kan ya, kebetulan yang anak-anak gedenya ini kayak adik gue nih lagi ke kota,
jajan sempol lah, nggak tahu lah ya. Gue kan di rumah yang gue ya kan, almarhum yang gue, ya udah gue keluar nih, kata kakak sepupu gue ada sih yang udah punya anak, di sana bi temenin adik-adik lagi pada main kembang api. Ya udah gue kan ke depan ya, karena ini kan rumahnya kan gede ya, jadi ini bagian tengah terus ada pendoponya. Nah gue mau ngeliatin aja dari jauh. Nah gue nih ke pendopo nih jalan kan, karena gue ngerokok kan ya, nggak enak lah, kasihan gitu kena keponakan gue. Ya udah gue ke samping. Nah di samping pendopo ini agak kesana lagi ada kandang burung ya kan, ada kandang burung dara lah, merpati. Gue ngerokok gini kan, kita kan tahu ya, walaupun kita nggak harus nengok kanan kiri gini, tapi mata kita kan tahu nih sekeliling gitu ya. Ini di belakang gue nih nyamping gini duduknya ya kan, sambil senderan gitu, sambil ngeliatin ponak-ponakan gue pada main kembang api. Gak lama nih perasaan gue kok kayak ada orang ya kan di belakang, di pohon, kayak ngintip gue gitu. Gue kan ya bisa ngerasain lah dikit-dikit. Terus gue nengok gak ada siapa-siapa. Ya udah tuh si makhluk halus itu maju nih, seret ke pohon berikutnya ya kan. Nah udah gue slow lagi, ngerokok lagi, ngerokok terus gue liat lagi kok kayak dia mau ngintip. Nah pas gue liat gini kok kayak ada orang ya, siapa tuh. Nah pas dia mau pindah ke pohon ketiga nih, sama-sama nengok gue sama dia. Emang sih barang kayak gitu ya, makhluk kayak gitu nih, bisa jadi gede banget, bisa jadi kecil banget. Pas sama-sama gue nengok, dia maju juga, dia langsung ngumpet jadi kecil banget, masuk ke rumput-rumput bisa gitu ya. Iya demi Allah, beneran dah. Berarti memang bener kayak di TV bisa, dia kalau dilihat manusia jadi malah makin kecil kan, kalau di TV kan kayak gitu. Ternyata benar juga Ya gue takut juga ya kan ya. Cuman kalau setelah itu gue tanya temen gue yang paham nih, kayak kenalan lah, ada yang lebih tua daripada gue, katanya gini, kenapa nggak diambil, bisa jadi pusaka apaan kata gue. yang ada Gue percaya kan ya, gue juga mau ngambil, apain amat nih takut lah. Iya ya udah gue dari situ, wah udahlah gue nggak mau di sini, jalan sama, serem juga. Walaupun gue kadang sih ya bisa lihat, takut juga gue. Jadi dia juga misalkan habis kayak misalkan dia nih di kamar ini gitu malam sampai malam, terus dia pernah didengerin suara atau apa gitu. Ntar besok paginya pas bangun mau sholat subuh gitu, dia tiba-tiba ketakutan sendiri lagi duduk di ruang tamu gitu, diam, tiba-tiba langsung lari ke kamar ngomong ketakutan. Kadang-kadang juga ketakutan sendiri, lagi main enak-enak lari ke kamar, bangunin nyokap gue, bangunin bokap gue, ketakutan. Ya dia juga ya ada rasa takutnya karena dia memang bukan anak indigo, anak biasa, cuma bisa ngeliat doang. Dikasih kelebihan aja. Dikasih kelebihan dikit, cuma nggak bisa ditanyain. Iya nggak bisa tanyain, sini ada apa nggak bisa kalau kayak gitu dia. Cuma ya sepintas. Tapi dia lebih sering sih kalau diliatin kayak gitu. Paling sering di rumah gue yang dulu di sana ya. Yang sering sudah gue pokoknya kalau di rumah gue yang pertama tuh wah banyak banget sih setan. Bener. Kayak gue pernah nih, teman gue nih, jadi ada nih, dia ngekos di daerah Kukusan, tapi dia lebih sering nginep di rumah gue, ya kan. Nah kebetulan waktu itu nggak ada yang nginep, cuman dia doang. Oke lah, gue bete kan ya, udah malam nih, gue keluar iseng sama dia ya kan, karena pagar gue kan tinggi ya kan, dibentuk bukit-bukit gitu ya kan ya. Ya udah gue naik nih ya, sama teman gue Ben, Ben fotoin gue dong. Oke Bi, iseng gitu ya kan, udah tengah malam iseng di foto cepet, lihat wah nggak bagus nih. Dia kan ngasih tau gue, nggak bagus Ben, nggak bagus. Ya udah ulang, pas di foto nih, jadi ini muka gue ya, di depan muka gue nih ada lagi muka setan beneran. Jadi temen gue, karena temen gue penakut ya kan, tadinya pin gue save, cuma langsung dihapus. Iya. Dan akhirnya lu tahu mereka temennya dia juga tidur di kamar gue. Jadi di kamar gue tuh ada dia, ada temennya dia. Saking temennya dia takut, karena temennya juga ngeliat di HP-nya tuh ada real foto penampakan. Jadi dia, temennya dia pun ikut gabung tidur sama gue, sama dia, sama
mama ya gue salah gitu. Enggak ya? Agak ya. Ya kita bertiga ya. Iya. Dia walaupun gak apa-apa deh gue tidur di bawah aja, takut gue kalau di luar sendirian. Akhirnya dia tidur di kamar gue, bertiga tidur di bawah. Saking takutnya ya, gimana sih lu kalau diliatin. Lu juga pernah kan ya waktu beli rokok diliatin kakek ya? Itu mah teman gua. Temen lu ya itu ya? Kalau gua ini pulang Vespa. Kebetulan gua kan waktu zaman dulu tuh tahun 2011, 2012, 13 hobi banget kan ya kumpul Vespa ya kan. Nah kebetulan nih rumah gue paling jauh di Kabupaten Bogor. Nah sedangkan teman-teman gue ya anak-anak Cipayung gitu-gitu, anak-anak Cibubur lah. Kita juga di Cibubur cuy. Kan kota wisata Cibubur Cibubur. pinggiran. Iya Cibubur pinggiran. Itu salah itu yang ngasih, itu kan Bogor maksudnya. Ya udah nih terus ya kan, terus karena kan kalau anak Vespa tuh kalau nongkrong kan malam ya, karena paling enak malam minggu lagi selalu tuh gue. Ya udah nih terus habis jalan-jalan kan ke kota, ke Jakarta gitu ya kan, jalan malam tuh enak banget. Pas balik karena gue rumahnya paling jauh sekitar jam-jam 3 ya kan, saat masuk komplek gue nih, ya namanya lu nih sendiri ya kan mata nih gimana ya, pinnya tuh kayak ngelihat kanan kiri ya kan. Pas gue masuk gang gue nih anjir gue diliatin pocong demi Allah. Itu real pocong? Real duduk nih. Di mana? Di rumah siapa gitu lupa. Oh jadi lu nggak bukan di dekat rumah kita bukan? Bukan di tetangga kita tapi yang bagian sono dah. Di ujung Gue jalan kan naik Vespa ya, pelan tek udah nengok ih apa tuh ya, gue berhenti kan anjing pocong. Jadi lu kabur. Duduk gitu tinggi ya, ada kuncungnya gitu lah. Pocong apa lemper itu. tapi lu emang sering sih ya kalau diliatin kayak gitu ya? Lumayan sering, di sini juga banyak nih. Cuma ya kayak gitulah, kalau dia ditanyain nggak bisa, tapi dia sering lihat. Seringnya gue paling sering kuntilanak. Orang waktu Pocong. apa bulan puasa waktu kita kecil lah, masih SMP SMA lah ya, yang kita ngiter terus lu ditakutin di rumahnya temen lu pohon Vicky. Oh itu mah gue lagi sama Tidar. Lu tidur ya? Habis main warnet kan zaman anak-anak tahun kelahiran 90 91 kan net rumah tuh jarang ya kan ya. Karena nih gue sama teman gue nih naik motor, kita main warnet yuk. Yaudah yuk main kan. Saat itu kebetulan gue SMA kayaknya. Ya SMA kelas berapa ya, kelas 2 atau kelas 3 gitu, lupa lah, udah lama ya kan. Nah pulang main warnetnya sekitar jam 10:30 sampai jam 11 di luar komplek kita mainnya kan. Pas keluar tuh sama gue sama temen gue nih, Dar jalan-jalan dulu aja ya, keliling-keliling komplek. Ya udah kebetulan gue yang bawa kan motor. Nah terus lewat lah, padahal nih ya rumah teman gue nih di jalan gede, bukan masuk ke gang, di jalan utama komplek nih. Kebetulan sih itu sepi ya. Terus gue diginin lewat kan, diketawain nih. Ya lu kayak lu nonton film aja gitu, tawa kuntilanak gimana sih? Iya. Gue kira teman gue kan, karena kan masih sore ya, belum malam-malam banget tuh, belum jam 1, belum jam 2, belum jam 12, masih jam 11, setengah 11-an lah. Gue berhenti doang sama temen gue ya kan, Dar apaan tuh Dar? Tahu tuh apaan ya? Kuntilanak kayaknya suara ya. Paling Vicky, nama temen gue Vicky yang punya rumah itu. Ya kali. Gue tuh sampai udah kita Jadi Tidar denger juga? Denger. Oh gue kira lu doang. Terus gue apa ya, yaudah kita keliling-keliling dulu lagi. Udah keliling-keliling lagi kan. Nah gue penasaran dong sama temen gue ya kan, gue liat situ lagi, ketahuan lagi gue. Terus gue bilang gini, Vick, lu iseng banget tuh sama temen sendiri juga, lu nakut-nakutin lagi. Udah kita jalan lagi, udah gue ngomong gitu doang ya kan. Karena rumahnya udah gelap gitu dah, maksudnya udah pada tidur mungkin. Jalan lagi. Terus gue lewat situ lagi kan, karena penasaran ya, ini bocah bengap ya berdua ya. Diketawain lagi. Akhirnya udah tau digituin masih datangnya. Terus gue Dar kok ketawain mulu kita Dar ya, kenceng banget lagi suaranya. Udah yuk Rob, kita kesana aja. Udah jalan terus kan berhenti tuh di suatu tempat. Terus gue gini, oh iya Dar ya, enggak sih, temen gue ingat. Oh iya Rob, ada ini gue apa, kan komplek kita ada orang meninggal katanya. Oh jadi Habis itu
beneran deh takut anjir, namanya bocah kan ya, anjir gimana ya Dar. Gue kan parah banget ya, teman gue giniin, udah Dar lu pulangnya jalan kaki aja ya, gue takut beneran. Terus dia gini, Enggak, ke tai lu Rob, jangan lu anterin gue dong pulang. Gue sama Tidarnya teman gue satu RT saudara, teman gue di pojok, dia di jauh lah sono. lumayan. Lumayan, nggak jauh-jauh banget lah ya. Sedang. Terus ayo Rob anterin gue, aduh gue pulangnya gimana Dar, takut lu kan lu naik motor anjir, tutup aja takutnya ada di belakang ya kan. Gue tuh pengayalnya tuh udah jauh gitu ya. Aturan gini lu nganterin Tidar, nanti sampai rumah Tidar nganterin lu lagi, jadi sampai besok pagi lu kayak gitu mulu, gak kayak nyampe. Yaudah, dan dari situ ya udahlah gue memberanikan diri kan, tapi pelangnya gue ngumpet terus masuk rumah. Parah sih emang. Banyak sih gue cerita setan. Dan ntar sambung lagi kali ya. Ya udah sih cukup sekian dulu aja ya cerita dari gue. Nanti ada lagi lanjutannya. Terima kasih sudah menonton YouTube gue, Robi Ali. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Karena dia orang aneh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.